Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Teman-teman dan ibu sekalian, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 3 mata kuliah evaluasi program. Nah, di sini kami dari kelompok 3 juga beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Elsa Febriani, di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri. Yang kedua itu ada Feby sebagai pemateri, dan yang ketiga ada Elvi juga sebagai pemateri. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah materi terkait elemen, kriteria dan standar dari evaluasi program. Nah, teman-teman, untuk materi yang pertama itu terkait dengan elemen dari evaluasi program. Nah, materi ini akan disampaikan oleh saudari Elvi. Kepada Elvi kita persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi pertama mengenai elemen evaluasi program. Elemen evaluasi program ini merupakan suatu komponen yang harus diperhatikan oleh pihak evaluator dalam pelaksanaan evaluasi program yang akan dilakukan. Elemen evaluasi program ini merupakan faktor pendukung demi kelancaran dalam pencapaian tujuan evaluasi program yang akan dilakukan. Menurut Brikerhoff, dalam Mardapi tahun 2000 yang mengemukakan bahwa pelaksanaan evaluasi ini terdapat 7 elemen yang harus kita perhatikan. Yang pertama, penentuan fokus yang akan dievaluasi. Fokus evaluasi di sini yaitu suatu kegiatan untuk mengarahkan pihak evaluator kepada pencapaian sasaran atau tujuan supaya dalam melakukan kegiatan evaluasi program kita lebih terarah dan tidak ngambang. Kemudian, di dalam penentuan fokus yang akan dievaluasi ini, kita juga mengkhususkan apa yang akan kita evaluasi dan bagaimana cara kita melakukan evaluasinya. Dalam menentukan maupun dalam memfokuskan kepada objek sasaran, pihak evaluator terkadang mengalami beberapa kendala karena objek yang dievaluasi ini tidak statis. Misalnya, dalam suatu program, objek yang sedang berjalan dapat saja dipengaruhi oleh kejadian di dalam maupun di luar yang secara terus-menerus berubah. Selanjutnya, objek tampak berbeda. Ini bisa terjadi karena pihak administrator melihat dari cara pandang yang berbeda dengan cara pandang atau pemikiran dari kliennya. Terdapat 3 komponen dalam proses pemfokusan kepada yang akan dievaluasi. Yang pertama, mempertemukan pengetahuan dan harapan. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, merumuskan rencana evaluasi. Selanjutnya, penyusunan desain evaluasi. Desain evaluasi ini merupakan suatu kondisi atau prosedur yang diciptakan oleh pihak evaluator itu sendiri dalam mengumpulkan informasi atau data. Dalam mengumpulkan informasi atau data ini harus dilakukan secara detail maupun secara rinci karena ini akan berpengaruh kepada hasil evaluasi yang akan dilakukan. Kerangka kerja yang digunakan evaluator itu sangat beragam. Namun dengan adanya keberagaman ini akan membantu pihak evaluator dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, pengumpulan informasi. Dalam pengumpulan informasi ini, semuanya akan ditemukan oleh pihak evaluator, baik itu tujuan evaluasi, siapa kliennya, keterbatasan waktu maupun biaya, dan kemungkinan dalam memperoleh informasi-informasi lain terkait dengan tujuan evaluasi program ini. Yang keempat, analisis dan interpretasi informasi. Menganalisis data ini merupakan suatu proses memaknai data. Selain itu dapat juga kita artikan sebagai proses menggali data sehingga kita mendapatkan suatu informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam tahap evaluasi program ini. Selanjutnya, interpretasi data.
Interpretasi data penelitian ini merupakan sebuah bentuk kegiatan yang mana kita menggabungkan hasil dari analisis dengan berbagai pertanyaan, kriteria maupun sebuah standar tertentu guna mencapai atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan yang kita ajukan di dalam evaluasi program. Yang kelima, pembuatan laporan. Nah, laporan ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pihak evaluator kepada pihak yang membutuhkan informasi mengenai hasil dari evaluasi itu sendiri. Laporan evaluasi ini bisa digunakan oleh pengambil keputusan untuk memperbaiki suatu program atau kegiatan demi kelancaran organisasinya. Selanjutnya, pengelolaan evaluasi program. Baik program yang sudah berjalan, sedang berjalan, maupun yang akan berjalan itu harus dikelola dengan baik. Salah satu contohnya, dengan mengelola tahap selama evaluasi program berlangsung. Pengelolaan ini bisa diterapkan dengan kita mengumpulkan dan menganalisis data, maupun informasi secara akurat, teliti, dan dapat dipercaya. Yang terakhir, evaluasi untuk evaluasi. Dalam kegiatan apapun, kita harus melakukan penilaian terhadap kegiatan yang kita lakukan. Begitu juga dengan evaluasi program ini. Kita juga perlu melakukan penilaian terhadap evaluasi program yang sudah kita lakukan. Jika seandainya hasil dari evaluasi program ini sudah baik, maka kita bisa mempertahankan atau meningkatkan program evaluasi yang sudah terlaksana dengan baik itu. Sedangkan jika hasil evaluasinya itu belum maksimal, maka kita harus melakukan perbaikan atau mengganti dengan program-program lain yang lebih efektif. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Elvi. Selanjutnya materi terkait dengan kriteria dari evaluasi program yang akan disampaikan oleh saudari Feby. Kepada Feby kita persilakan. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah kriteria evaluasi program, di mana yang pertama kita harus mengetahui pengertian dari kriteria. Di dalam penelitian, kriteria dikenal juga dengan istilah tolak ukur atau standar, di mana kriteria, tolak ukur, atau standar ini adalah sesuatu yang digunakan sebagai patokan atau batas minimal untuk sesuatu yang diukur. Kriteria atau standar dapat disamakan dengan takaran. Misalnya, jika untuk mengetahui berat beras, maka digunakan timbangan. Nah, jika untuk mengetahui panjang benda, yang digunakan adalah meteran. Maka kriteria atau tolak ukur digunakan untuk menakar kondisi objek yang dinilai. Yang kedua yaitu pentingnya kriteria. Kriteria atau tolak ukur ini dibuat oleh evaluator karena evaluator itu terdiri dari beberapa orang yang memerlukan kesepakatan di dalam menilai. Selain alasan tersebut, ada alasan lain pentingnya kriteria menurut Suharsimi, Arikunto, dan C.P. Syafruddin tahun 2018, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, evaluator dapat lebih mantap dalam melakukan penilaian terhadap objek yang dinilai karena ada patokan yang diikuti. Yang kedua, dapat digunakan untuk menjawab atau mempertanggungjawabkan hasil penilaian yang sudah dilakukan jika ada orang yang ingin menelusuri lebih jauh atau ingin mengkaji ulang. Yang ketiga, untuk mengekang maksudnya unsur subjektif yang ada pada diri penilai. Dengan adanya kriteria, maka dalam melakukan evaluasi, evaluator dituntun oleh kriteria mengikuti butir demi butir, tidak mendasarkan diri pada pendapat pribadi. Yang keempat,
Hasil evaluasi akan sama meskipun dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dalam kondisi fisik penilai yang berbeda pula. Misalnya, penilai sedang dalam kondisi badan yang sehat atau kurang sehat, maka hasil penilaiannya pun akan tetap sama karena ada kriteria. Yang kelima, memberikan arahan kepada evaluator apabila banyaknya evaluator lebih dari satu orang. Kriteria atau tolak ukur yang baik ditafsirkan oleh siapa saja yang menggunakannya. Yang selanjutnya yaitu ada dasar pembuatan kriteria, di mana kriteria atau tolak ukur ini sebaiknya dibuat bersama dan sebaiknya juga dibuat oleh orang-orang yang akan menggunakannya, seperti calon evaluator, dengan maksud agar pada waktu menerapkannya tidak ada masalah karena mereka sudah memahami bahkan tahu apa yang melatar belakanginya. Berikut dasar pembuatan kriteria, ada beberapa sumber. Sumber pertama, apabila yang dievaluasi merupakan suatu implementasi kebijakan, maka yang dijadikan sebagai kriteria atau tolak ukur adalah peraturan atau ketentuan yang sudah dikeluarkan berkenaan dengan kebijakan yang bersangkutan. Sumber kedua, dalam mengeluarkan kebijakan biasanya disertai dengan buku pedoman atau petunjuk pelaksanaan. Nah, di dalam petunjuk pelaksanaan ini tertuang informasi yang lengkap, antara lain dasar pertimbangan dikeluarkannya kebijakan, prinsip, tujuan, sasaran, dan rambu-rambu pelaksanaan. Butir-butir yang tertera dalam petunjuk pelaksanaan ini, terutama dalam tujuan kebijakan, mencerminkan harapan dari kebijakan. Oleh karena itu, pedoman atau petunjuk pelaksanaan itulah yang distatuskan sebagai sumber kriteria. Sumber ketiga, apabila tidak ada petunjuk pelaksanaan yang dapat digunakan oleh penyusun sebagai sumber kriteria, maka penyusun dapat menggunakan konsep atau teori-teori yang terdapat dalam buku-buku ilmiah. Sumber keempat, jika tidak ada ketentuan, peraturan, petunjuk pelaksanaan, dan juga tidak ada teori yang diacu, penyusun disarankan untuk menggunakan hasil penelitian. Dalam hal ini, sebaiknya tidak langsung mengacu pada hasil penelitian yang baru saja diselesaikan seseorang peneliti, tetapi disarankan sekurang-kurangnya hasil penelitian yang sudah dipublikasikan atau diseminarkan. Jika ada yang sudah disajikan kepada orang banyak, yaitu disimpan di perpustakaan umum. Sumber kelima, apabila penyusun tidak menemukan acuan yang tertulis dan mantap, dapat meminta bantuan pertimbangan kepada orang yang dipandang mempunyai kelebihan dalam bidang yang sedang dievaluasi, sehingga terjadi langkah yang dikenal dengan expert judgment. Selanjutnya yaitu sumber keenam. Apabila sumber acuan tidak ada, sedangkan ahli yang dapat diandalkan sebagai orang yang lebih memahami masalah dibanding penyusun juga sukar dicari, maka penyusun dapat menentukan kriteria secara bersama-sama dengan anggota atau tim atau orang yang mempunyai wawasan tentang program yang akan dievaluasi. Perbedaan cara ini dengan expert judgment adalah bahwa expert tentunya memiliki keahlian yang menonjol, sedangkan kelompok yang diundang dalam diskusi ini tidak harus yang sangat mempunyai kemampuan lebih. Kriteria atau tolak ukur yang tersusun dari diskusi ini merupakan hasil kesepakatan kelompok. Sumber ketujuh, dalam keadaan yang sangat terpaksa karena acuan tidak ada, ahli juga tidak ada, sedangkan untuk menyelenggarakan diskusi itu terlalu rumit, maka yang terakhir adalah melakukan pemikiran sendiri. Dalam keterpaksaan ini, penyusun kriteria atau tolak ukur hanya mengandalkan atau nalar penyusun sendiri sebagai pertimbangan
untuk menyusun kriteria yang akan digunakan dalam mengevaluasi program. Jika ternyata sesudah digunakan dalam mengevaluasi masih menjumpai kesulitan, penyusun harus meninjau kembali dan wajib memperbaikinya berkali-kali sampai mencapai suatu rumusan yang sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Yang selanjutnya ada cara menyusun kriteria. Secara garis besar, ada dua macam kriteria, yaitu kriteria kuantitatif dan kriteria kualitatif. Kriteria kuantitatif adalah kriteria yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kriteria kuantitatif tanpa pertimbangan. Kriteria yang disusun hanya dengan memperhatikan rentangan bilangan tanpa mempertimbangkan apa-apa dilakukan dengan membagi rentangan bilangan. Yang kedua itu kriteria kuantitatif dengan pertimbangan. Ada kalanya beberapa hal kurang tepat jika kriteria kuantitatif dikategorikan dengan membagi begitu solo rentangan yang ada menjadi rentangan sama rata. Yang kedua, kriteria kualitatif. Yang dimaksud dengan kriteria kualitatif adalah kriteria yang dibuat tidak menggunakan angka-angka. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan kriteria kualitatif adalah indikator, dan yang dikenai kriteria adalah komponen. Nah, kriteria kualitatif ini dibagi dua juga. Yang pertama itu ada kriteria kualitatif tanpa pertimbangan. Dalam menyusun kriteria kualitatif tanpa pertimbangan, penyusun kriteria tinggal menghitung banyaknya indikator dalam komponen yang dapat memenuhi persyaratan. Yang kedua, kriteria kualitatif dengan pertimbangan. Kriteria kualitatif dengan pertimbangan ini disusun melalui dua cara, yaitu dengan mengurutkan indikator dan dengan menggunakan pembobotan. Dapat disimpulkan bahwa kriteria dalam melakukan evaluasi program yang baik dan benar sebagai berikut. Yang pertama, harus mengukur tujuan yang ingin dicapai. Apabila tujuan supervisi pendidikan adalah demi peningkatan atau perbaikan proses belajar mengajar, maka evaluasi program supervisi pendidikan pun harus diarahkan untuk menilai apakah program supervisi pendidikan sudah mencapai tujuan atau belum. Yang kedua, objektif. Objektif berarti sesuai dengan kenyataan yang dilaksanakan oleh program. Apabila program yang dilaksanakan hasilnya baik, maka katakanlah baik, dan apabila hasilnya kurang, maka katakanlah kurang. Yang kelima, lebih didasarkan atas observasi daripada hasil interpretasi. Interpretasi adalah aktivitas memandang dan memberikan opini kepada suatu objek. Hal ini akan mengandung subjektifan penilai. Interpretasi dapat digunakan untuk menganalisa hasil observasi yang berupa data. Yang keempat, mengukur proses dan hasil. Yang kelima, dilaksanakan penuh dengan kerjasama. Itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah teman-teman sekalian, setelah materi kriteria tadi sudah disampaikan oleh saudari Feby, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu terkait dengan standar menilai evaluasi program. Nah, apa sih gunanya standar ini dalam kegiatan evaluasi gitu? Dengan adanya standar, kita bisa menjalin komunikasi yang efektif antara evaluator dengan pengguna. Artinya dengan adanya standar, kita tahu nih sejauh mana atau apa target-target yang akan kita capai selanjutnya, supaya tidak ada kesalahpahaman antara kita dengan si pengguna, atau kita sebutnya di sini klien ya teman-teman. Nah, di dalam standar itu kita akan mendefinisikan kredibilitasnya, prosedur evaluasi, hasil gitu. Dan jika tidak ada standar dalam kegiatan evaluasi, maka hasil dari kegiatan evaluasi kita pun mungkin akan diragukan gitu, karena kita tidak punya standar yang jelas gitu untuk kegiatan evaluasi yang kita lakukan. Oleh karena itu, standar ini penting untuk kegiatan evaluasi yang kita lakukan.
Nah, teman-teman, secara umum ada 4 hal mendasar dalam standar dari kegiatan evaluasi. Yang pertama itu adalah utilitas. Mungkin teman-teman sudah tahu apa arti kata dari utilitas. Nah, utilitas ini sendiri bermakna manfaat atau guna. Artinya kegiatan evaluasi yang kita lakukan harus memiliki daya guna gitu, bermanfaat bagi si pengguna dan juga si evaluator. Jadi tidak hanya bagi si pengguna saja, tetapi bagi evaluator juga ada manfaatnya gitu. Nah, umpan baliknya tidak hanya sekedar penyampaian informasi gitu, tetapi juga ada manfaatnya. Contoh, mereka bisa mendapat pelajaran atau ilmu atau manfaat gitu. Terjadi perubahan perilaku dari kegiatan evaluasi yang kita lakukan gitu. Ada feedbacknya lah untuk mereka setelah melihat atau setelah mengetahui kegiatan evaluasi yang kita lakukan gitu. Nah, selanjutnya itu ada kelayakan. Suatu evaluasi harus layak gitu. Tapi layak di sini tidak hanya secara layak di sini maksudnya secara secara realistis, ya harus realistis, bijaksana, mungkin diplomatik gitu, layak, hemat dan hemat biaya. Karena kebanyakan kegiatan evaluasi yang dilakukan, ada sih beberapa kegiatan evaluasi yang tidak layak secara tidak layak dilakukan atau tidak bisa dilakukan praktek di lapangan gitu, karena ada beberapa hal gitu. Jadi sebisa mungkin atau standarnya adalah kegiatan evaluasi ini harus bisa gitu dilaksanakan di lapangan, tidak hanya sekedar naturalistik atau sekedar pembahasan saja, tetapi memang harus ada prakteknya gitu, supaya kembali lagi utilitas tadi ada daya gunanya lah untuk kita gitu. Karena kegiatan evaluasi ini dalam standar kelayakan ini harus mengontrol sebanyak mungkin kekuatan politik yang mungkin menghambat atau merusak atau mengganggu kegiatan evaluasi yang kita lakukan. Jadi memang harus layak gitu, supaya tujuan dari kegiatan evaluasi ini juga tercapai begitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah kepatutan. Satu evaluasi harus memenuhi kondisi kepatutan, harus didasarkan pada kejelasan gitu. Nah, evaluasi ini juga harus melindungi semua hak pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi yang kita lakukan. Dalam mencari informasi atau menyampaikan hasil evaluasi ini harus valid gitu, harus reliable gitu, tidak boleh ada kebohongan atau rekayasa dari kegiatan evaluasi yang kita lakukan. Nah, kegiatan evaluasi ini didesain untuk melindungi semua pihak. Nah, secara umum standar kepatutan mengharuskan evaluasi dilakukan secara sah, secara etis, dan dengan memperhatikan kesejahteraan mereka yang terlibat dalam evaluasi serta mereka yang terkena dampak dari hasil evaluasi yang kita lakukan. Nah, oke teman-teman, selanjutnya yang keempat itu ada akurasi. Bahwa standar dalam kegiatan evaluasi itu memang harus hasilnya tuh memang harus akurat gitu. Artinya menjelaskan program seperti apa yang dilaksanakan dan dengan benar-benar dieksekusi gitu. Tadi rencana atau yang direncanakan itu memang harus benar-benar dilakukan gitu, tidak hanya sekedar istilahnya kalau kita tidak hanya wacana gitu, tetapi memang benar-benar harus direalisasikan atau dilaksanakan begitu. Evaluasi juga harus melaporkan temuan yang valid dan reliable, mendefinisikan dan membuktikan kelayakan sumber informasi evaluasi, dan ini harus menggambarkan dan menilai sejauh mana evaluasi memberikan penilaian yang independen, berisi sebagai kaitan untuk penilaian dari diri yang mungkin bias gitu. Nah, teman-teman, demikianlah 4 standar menilai evaluasi dari kelompok kami. Nanti kalau misalkan teman-teman ada tambahan dipersilakan gitu. Nah, dengan berakhirnya materi yang saya sampaikan, maka demikianlah materi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan. Bisa nanti kita masuk ke dalam kritik dan saran. Mungkin sekian saja, sekali lagi banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.